Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dikembangkan dari buku saya berjudul 7 Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris yang Efektif. Sekedar informasi, saya sudah menulis beberapa buku, sekitar 17, di antaranya pengantar penerjemahan, English for Students of Law, English for Students of Economics. Nah, ini yang terbaru, ini baru terbit, English for Computer Science, ya, penerbitnya Andi, penerbit besar ya di kota Yogyakarta. Oke, silakan, harganya 78.000 kalau nggak salah di Gramedia. Nah, pada seri kali ini kita melanjutkan vocabulary ya, kosakata. Ada 20 kosakata yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Dan channel ini sudah meraih 100.000 subscriber lebih dan mendapatkan penghargaan dari YouTube berupa silver play button yang ada di belakang saya itu. Per hari ini sudah 111.000 lebih. Oke, kita belajar 1000 kata pertama dalam bahasa Inggris. Kita sudah sampai pada kata ke-621 sampai 640. Kita mulai kata dari 621. Ini bring, kosakatanya cukup sederhana, paling sering digunakan. Dia adalah verb. Karena verb letaknya tentu sesudah subjek ya. To bring means to take someone or something to a person or a place. Jadi bring itu artinya membawa seseorang atau sesuatu ke seseorang lainnya atau ke suatu tempat. Jadi ke dalam kata lain ya, membawa ya. Oscar will bring in all the boxes. Oscar akan membawa semuanya, in all the boxes. Akan membawa semua kotak-kotak itu. Castle ini juga familiar. Dia adalah kata benda, noun. A castle is a building with strong walls. Jadi ketika kita belajar dalam satu video ini 20 kata, sesungguhnya ada ratusan kata yang kita pelajari ya Dede. Ini castle adalah sebuah gedung dengan strong walls. Walls apa, masih ingat? Dinding ya, dinding yang kuat. Where royalty usually lives. Orang kerajaan ya, biasanya tinggal. The castle was built many years ago. Castle itu, istana itu dibangun bertahun-tahun yang lalu. Ini bangunan lama ya, bangunan-bangunan orang-orang kerajaan. Command adalah verb. To command someone is to tell them to do something. Jadi ini pengertiannya. Command itu artinya mengatakan kepada seseorang atau kepada banyak orang untuk melakukan sesuatu, artinya memerintahkan. The general commanded his army to attack. General itu memerintahkan his army, tentaranya, untuk menyerang. Jadi ketika Dede belajar command, Dede juga belajar kata general, army, attack gitu. Jadi ini belajar kata lewat konteksnya, dan itu lebih mudah ketimbang menghafal 10 kata per hari, tapi nggak tahu konteks kalimat untuk kata tersebut. Counsel, sudah jadi bahasa Indonesia, ini adalah verb. To counsel someone is to listen and give advice about a problem. To counsel itu artinya mendengarkan seseorang dan memberikan saran mengenai masalah. Jadi to counsel itu ya berkonsultasi ya, memberikan saran. The teacher counseled the girl about her troubles. Jadi guru itu memberikan saran kepada gadis itu mengenai masalah dia. Ensure adalah verb. To ensure is to make certain, membuat kepastian that something happens. Artinya meyakinkan, memastikan. Eating good food ensure that we stay healthy. Memakan makanan yang sehat itu akan memastikan, membuat kita that we stay healthy. Bahwa kita bisa hidup sehat.
Explosion adalah noun. Explosion is a violent burst, ledakan yang parah, yang sangat besar, usually with a loud sound, biasanya dengan suara yang keras. A nuclear explosion can cause great damage. Ledakan, jadi cocoknya ini ledakan ya. Ledakan nuklir dapat menyebabkan great damage, kerusakan yang besar. Jadi adik-adik belajar explosion, violent burst, ada loud sound. Jadi dalam satu slide itu ada sampai 10 kata yang kita bisa pelajari. Tapi dalam konteks, dan ini memudahkan sebetulnya. Dan itulah menurut para ahli cara belajar kosakata yang benar. Jewelry adalah noun, is something that people wear, sesuatu yang orang pakai seperti earrings, necklaces, earrings, anting ya, necklaces itu kalung. The woman look beautiful with her nice dress and jewelry. Jadi jewelry ini perhiasan jadinya. Wanita itu kelihatan cantik dengan her nice, dengan pakaian dan perhiasannya yang bagus sekali. Land. Nah, land di sini sebagai verb. Jadi land sebagai verb satu kata, land sebagai noun juga satu kata. Kalau land sebagai noun kan maknanya daratan. Kalau land, to land means to come to the ground, usually from a ship or aircraft. Jadi to land itu artinya tiba di tanah, biasanya dari kapal atau pesawat. Artinya mendarat sampai ke tanah. The parachutist landed safely on the ground. The parachutist ini orang yang pakai parasut itu ya, yang terjun payung, mendarat dengan aman, dengan selamat di tanah. Meteor, noun sudah jadi bahasa Indonesia, meteor. Ini salah satu dari 1642 kata yang sudah jadi bahasa Indonesia. A meteor is a rock from outer space that falls to earth. Adalah batu dari luar angkasa yang jatuh ke bumi. We saw a meteor in the sky last night. Kami melihat sebuah meteor di langit tadi malam. Monster adalah noun, kata benda. A monster is any imaginary frightening creature that looks strange. Monster adalah makhluk menakutkan, imaginary. Jadi imaginary itu artinya ya kita membayangkan, imajiner. Jadi makhluk yang menakutkan, yang kelihatannya strange, wajahnya sangat aneh atau asing. The monster scare everyone in the village. Monster itu menakutkan semua orang yang ada di desa itu. Northern, asal katanya north, adjektif ini. If something is northern, it is in the direction of north. Jika sesuatu itu northern, berarti dia in the direction of north. Arahnya adalah sebelah north, utara. Jadi bagian utara. It is much colder in northern countries than it is here. Jauh lebih dingin di negara-negara yang sebagian utara dibandingkan di bagian ini. Remote. Nah, remote, kita punya remote ya. Diambil dari kata remote. Adjective is if something is remote, it is very far away. Jadi remote artinya sangat jauh atau sulit untuk didapatkan. Difficult to get to. Remote, jauh. It took many days to get to the remote island. Menghabiskan berhari-hari untuk bisa sampai ke pulau yang jauh itu, terpencil. Southern. Jadi kalau tadi ada northern, sekarang southern. If something is southern, it is in direction of south. Jadi kalau sesuatu itu disebutkan southern, berarti dia di bagian selatan. Daegu is located in the southern part of the Korean Peninsula. Jadi Daegu itu terletak di bagian selatan dari semenanjung Korea. Statue adalah noun. Statue is an image of a person or animal made of stone or metal. Statue itu adalah sebuah gambar
gambaran dari seseorang atau hewan yang terbuat dari batu atau juga bisa metal atau besi. Jadi statue itu patung, gambaran seseorang. Jadi digambarkan seseorang dalam bentuk 3 dimensi. I saw a beautiful statue of a lion today. Saya baru melihat sebuah patung yang bagus sekali, yaitu patung seekor lion, singa. Jadi kata yang kita sudah tahu, kita akan mempertahankan kata itu. Kata yang belum tahu ya kita tinggal lihat di kamus, maka bertambahlah kosakata kita. Next, steam adalah noun. Steam is water that has become hot and has turned into a misty gas. Steam adalah air yang telah menjadi sangat panas sekali lalu berubah menjadi misty gas. Kayak gas yang mendidih itu. Jadi kayak uap ya. We could see the steam rise from the boiling water. Kita bisa melihat uap muncul dari air yang mendidih. Submit adalah verb. To submit to someone is to agree to do what they tell you to do. Submit kepada seseorang berarti kita setuju untuk melakukan apa yang orang itu katakan kepada kita. Artinya kita menyerah, tunduk, to submit. She submitted to her mother's wishes and did her homework. Dia tunduk, dia mematuhi, jadi bisa juga patuh kepada perintah ibunya dan mengerjakan PR-nya. Temple. Temple is a building that is used for religious purposes. Temple itu adalah bangunan yang digunakan untuk tujuan keagamaan. Bisa disebut candi, Borobudur Temple, Candi Borobudur. The people visited the temple to pray. Orang-orang itu mengunjungi temple untuk sembahyang. Upper, up ya, adjective. Upper means higher in position or place. Itu berarti posisinya dia lebih ke atas atau tempatnya di atas. A home's attic is at the upper part of the structure. Jadi upper itu artinya bagian yang paling atas. Upper level berarti bagian atas ya. Oke. Misalnya kalimatnya home's attic is at the upper part of the structure. Bisa nggak menebak arti attic ini, Dede? Ini kan rumah. Nah, bagian atas rumah itu apa? Berarti atap ya. Wheat adalah noun. Wheat is a plant. Jadi wheat itu tanaman, especially one that is not useful or wanted. Biasanya tanamannya itu tidak bermanfaat atau tidak diinginkan. Kayak rumput itu. Rumput-rumput besar yang tidak disukai. The yard of the house was full of ugly weeds. Halaman rumah itu penuh dengan rumput-rumputan yang mengganggu. Wing adalah noun. Wing is the part of animal that lets it fly. Wing itu adalah bagian dari seekor hewan yang membuat dia bisa terbang. The bird use its wings to fly across the water. Walaupun dia sudah tahu mungkin arti wing, tapi coba perhatikan bagaimana dia menyebutkannya dalam sebuah definisi. The bird use its wings. Burung itu menggunakan kedua sayapnya untuk terbang melintasi air. Oke, demikian. Nah, sekarang Dede tugasnya mengerjakan latihan. Nanti lihat kunci jawabannya ada di deskripsi. Circle two words that are related in each group. Lingkari dua kata dari sebuah kelompok. Nomor 1 2 kata, nomor 2 2 kata, dan seterusnya.
yang berhubungan, misalnya explosion. Nah, mungkin berhubungannya dengan apa? Mungkin dengan meteor barangkali ya. Misalnya northern, mungkin berhubungannya dengan southern. Nah, gitu kira-kira. Kalau yang ini latihan menulis ya, Dede. Menulis kata, dikte. The bird hurt its body part that helps it fly. Burung itu melukai bagian tubuh yang membuat dia bisa terbang. Berarti wing. Nah, bagaimana tulisannya? Nah, seperti ini. Jadi kita belajar tidak hanya maknanya, tapi juga jenis katanya, pengucapannya, dan sekaligus tulisannya. Nah, ini silahkan dikerjakan. Nah, sebuah pembelajaran yang baik itu selalu ada assessment-nya, evaluasinya ya. Check the sentence with the bolded word that makes better sense. Kasih conteng kalimat yang masuk akal. Contoh, many castles are built with thick stone walls. Banyak istana yang dibangun dari dinding batu yang tebal. Ini masuk akal ya. Kalau yang ini, when you command somebody, you work for them. Ketika Anda memerintahkan seseorang, berarti Anda bekerja untuk orang itu. Anda tidak masuk akal. Jadi ini yang lebih cocok. Oke, contoh nomor 2. All children bring live animals to the zoo. Semua anak-anak membawa hewan-hewan yang hidup itu ke kebun binatang. Ini nggak masuk akal ya. Beberapa wanita memakai perhiasan di kuping atau telinga mereka dan tangannya. Ini yang baru masuk akal. Nah, sampai nomor 10. Ingat kata yang digaris bawah, kata yang dicetak tebal itulah kata-kata baru yang kita pelajari. Oke, ini nih mengecek lagi adik-adik sudah paham nggak kata-kata tersebut. Nah, bagian terakhir dari seri ini biasanya ada cerita. Judulnya The Dragon. The Dragon berarti apa itu? Monyet ya? Bukan ya? Naga. Kita nggak tahu naga itu bener ada apa enggak ya. Di film-film kayaknya ada. An evil dragon live in a castle. Seekor naga yang jahat tinggal di sebuah castle. Castle yang mungkin ya semacam mirip istana ya, bangunan yang model lama itu. Biasanya ya orang yang tinggal di situ adalah orang-orang kerajaan-kerajaan. Tinggal di sebuah kastil di pegunungan sebelah selatan yang sangat terpencil. One day the monster landed in a town. Suatu hari monster itu mendarat di sebuah kota. The dragon commanded the people. Naga itu memerintahkan orang-orang di sana atau rakyat di situ, give me food now. Berikan aku makanan sekarang, or I will eat you, atau aku akan memakan kalian semua. The dragon lifted its wings so that its lung could be completely filled with hot steam. Breathe it upon the people. Jadi naga itu mengangkat sayapnya, ini its wings, ini kepemilikan untuk benda. Sayapnya so that sehingga paru-parunya could be completely terisi oleh hot steam. Tadi hot steam apa? Steam uap ya, uap panas. And breathe it upon the people. Breathe itu ya mengeluarkannya, gitu kan. Meniupkannya kepada orang-orang. A man turned into a stone statue. Oh, jadi ketika dia meniupkan kepada seorang pria berubah menjadi patung batu. Ngeri juga. The people submitted. Akhirnya orang-orang atau para rakyat di situ tuh tunduk and brought food dan membawakan dia makanan. The dragon ate all of it and left. Kemudian dragon itu ate, bentuk kedua dari eat, memakan semuanya dan meninggalkannya. The people send bentuk kedua dari send. Bentuk pertamanya pakai D. Jadi belajarnya kayak gitu deh, membacakannya dengan keras. Namanya think aloud. Itu ada teorinya.
Saya dulu mempelajari itu di Australia, bikin penelitian kecil-kecilan, ternyata hasilnya orang yang membaca itu mesti menggunakan, terutama bagi pemula, harusnya membaca keras-keras. The people send a boy to us. Jadi orang mengirim seorang anak laki-laki untuk meminta bantuan dari seorang laki-laki tua yang bijak. He resided in a temple. Laki-laki ini yang bijak ini tinggalnya di sebuah temple. The boy told the old man about the dragon. Lalu anak laki-laki itu menceritakan kepada pria tua itu tentang si naga tadi. Then the old man counseled the boy. Lalu menyarankan kepada anak laki-laki itu, a meteor will fall in northern sky. Nanti sebuah meteor akan jatuh di bagian langit bagian utara. It will make a huge explosion. Dia akan menyebabkan sebuah ledakan yang huge. Nah, nambah lagi kosakata huge itu artinya sangat besar. Ledakan yang sangat besar. Find the meteor and bring it to me. Nah, temukan meteor itu dan bawakan meteor itu kepadaku. I will use it to make a sword for you. Aku akan menggunakannya untuk membuat sebuah pedang untukmu. The boy did as the old man said. Anak laki-laki itu melakukan semua yang disampaikan seperti yang dikatakan oleh pria tua tadi. Soon the sword was ready. Singkat kata, segera pedangnya selesai. Use this to kill the dragon. Gunakan pedang ini untuk membunuh the dragon. But be careful, tapi hati-hati. You must cover yourself with weeds that smell bad. Kau harus menutupi tubuhmu dengan rumput-rumputan yang bau. That will ensure, yang bisa memastikan that he does not smell you. He ini dragon tadi tidak menciummu. The man said, kata pria itu. The boy travel for many days to find the castle. Jadi anak laki-laki itu pergi berhari-hari to find the castle, untuk menemukan kastil itu. He went to the upper level, dia pergi ke tingkat atas, and open the door, dan membuka sebuah pintu. He could see the dragon's tail. Dia bisa lihat tail, ekor dari dragon itu. It was sleeping. Dragonnya lagi tidur. So the boy kill it. Jadi pria laki-laki itu membunuhnya. Then he took the dragon's gold and jewelry and returned to his town. Kemudian dia membawa emas dan perhiasan yang milik dragon itu, and return, kembali ke kotanya. The people were happy. Orang-orang kemudian senang dan bahagia karena dragonnya sudah mati. Nah, begitu ya Dede. Jadi kalau membacanya, kalau Dede lagi belajar, dibaca seperti itu. Dipretelin setiap kata. Ini subjeknya yang mana, ini took, ini bentuk kedua dari apa, when ini bentuk kedua dari apa, cover itu maksudnya apa. Jadi tidak hanya sekedar membaca, selesai enggak, dipretelin. Nah, ini juga ada latihan, what is this the story about? Kemudian, how did the dragon turn the people into statues? Nah, nanti ada di situ. Kunci jawabannya juga ada, nanti dibikinkan. Jadi saya nggak bisa bahas semuanya karena waktunya terbatas. Ini sudah hampir 30 menit barangkali. Kalau kelamaan Dede nanti takutnya bosan. Kalaupun Dede nggak bosan, sayanya yang bosan. Saya juga ada kegiatan lain. Nanti siang ngajar. Oke, demikian Dede. Jangan lupa like, subscribe channel Yanto Tanjung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.